Shalom jemaat Tuhan, apa kabarmu hari ini? Dahsyat, luar biasa. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan baik dalam setiap waktu, di setiap musim. Apapun kondisi kita hari ini, saya percaya Tuhan itu baik. Amin. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk kita masuk lebih dalam lagi dalam MPS hari ini. Mari kita berdoa datang sama Tuhan Yesus Kristus. Katakan Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu, pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Sungguh kami melihat Tuhan Kau baik. Gak dapat kami membalas kebaikan-Mu, kasih setia-Mu Tuhan Yesus. Kami hanya bisa memuji-Mu dan berkata Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami, roh jiwa tubuh kami masuk lebih dalam lagi memuji menyembah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Engkau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. ku mau selalu bersyukur. Terima kasih, Selalu bersyukur. Kau Bapa yang setia. Lagi jemaat Tuhan sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, Yang selalu menopang setiap kami. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu, ku mau selalu. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang, jemaat Tuhan sama-sama katakan, ku mau selalu. Haleluya. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur. Bapa, kami bersyukur. Kami bersyukur Bapa. Oh, ku mau selalu, ku mau selalu. Kau Bapakku yang, mari perkatakan kau Bapa, kau Bapakku yang. Sekali sama-sama katakan kau Bapa, kau Bapakku yang setia. Shalom saudara sekalian, kita jumpa lagi
Dan jangan lupa saudara jangan lewatkan kesempatan yang sangat indah, yang sangat bahagia ini untuk kita jangan mudah tersesat. Nah, kita nyambung minggu lalu kita sudah masuk kepada unsur-unsur mudah tersesat. Saudara, ini tidak langsung, oh aku ini tersesat, enggak, tidak. Engkau tidak mungkin gini, oh aku ini terbujuk, enggak, saudara, tidak itu. Tentunya ada unsurnya. Nah, minggu lalu saya katakan, jangan membiarkan dirimu tertarik dan tersesat. Jangan membiarkan dirimu sendiri tertarik dan tersesat. Saudara, si penyesat tidak maksa itu, enggak. Saya ulang ini nih. Nabi palsu, si penyesat, ya kan, ajaran-ajaran yang tidak benar itu tidak memaksa engkau, tidak memaksa. Mereka hanya menceritakan, membual ini, membual itu. Nah, kalau engkau mengerti yang benar, kalau engkau memegang firman Tuhan, engkau tidak mudah tersesat. Saya ambil contoh lagi ini nih. Saya pernah diajak oleh kawan saya, udah lama ini nih. Dia bilang, tolong temani dia. Kebetulan pada waktu itu saya juga mau ke Jakarta. Lalu dia bilang, tolong temani saya ke toko emas di jalan apa itu, Pasar Baru itu. Ya kan, di situ ada toko emas, ada berlian di situ. Oke, saya bilang saya temani. Nah, ketika saya temani di etalase itu memang dia sudah kenal itu. Ya kan, dia nih kawan saya tadi pilih nih yang ini. Terus saya tanya sama si pemilik toko itu. Kebetulan saya tanya dia, Cik, ini nih berlian atau bukan? Saya tunjuk di bawah itu kan. Ini berlian yang asli atau yang imitasi, ya kan. Lalu dia kasih saya, terus saya lihat berlian itu bagus, terang, mengkilat, memukaukan. Wah, saya senang itu sebetulnya kan. Saya senang itu, saya taruh di cincin saya ini, di jari saya kan. Memang itu belum ada emasnya, hanya berlian itu. Nah, terus saya tanya, ini berapa ini nih? Dia sebutkan sekian, lalu saya tanya lagi, ini nih yang saya pegang ini yang bagus, mengkilat, ya kan, menarik, ya kan, mengkilat, menarik, bagus, mengagumkan, warnanya bagus sekali warna tadi kan. Ini imitasi atau asli? Dia jawab, saudara. Dia bilang ini imitasi kok ini. Nah, saya kaget ini. Lalu saya tanya lagi, dari mana bisa membedakan antara imitasi sama yang asli, berlian yang mana? Lalu dia ambil dalam di dalam brankasnya, ya kan? Dia tidak taruh di depan rupanya itu. Semua di depan ini imitasi. Kalau saya lihat semuanya bagus ini nih. Wah, menarik ini nih. Lalu dia kasihkan saya yang asli. Nah, ini kok tadi. Saya tanya lagi, dari mana Encik tahu yang asli dan bukan? Dia bilang gini, yang asli ini adalah, yang asli ini, engkau bisa potong untuk memotong kaca. Lalu dia buktikan, nah gini nah, saya potongnya kaca, dia ambil kaca kecil, patah itu, potong dia. Nah, coba yang palsu ini, yang palsu tidak bisa memotong apa-apa. Saudara tahu yang palsu itu, bagus dipandang, gemerlapan, murah meriah, tetapi memukaukan. Dan itu palsu. Nah, saudara, yang palsu itu rupanya model gitu. Nah, saudara, kita lihat dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3. Jangan kamu memberi dirimu. Jadi saudara, jangan memberi dirimu disesatkan orang dengan cara apapun juga. Jadi saudara, engkau tersesat, sekali lagi, engkau memberi dirimu disesatkan dengan cara bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu, maksudnya itu hari Tuhan, sebelum hari pengangkatan,
sebelum Tuhan datang lagi kedua di Yerusalem, sebelum saudara juga dipanggil secara pribadi oleh Tuhan, haruslah datang dahulu apa? Murtad. Nah jadi saudara, sebelum kita pengangkatan, ya kan, ini kan sudah tidak lama lagi ini terjadi pengangkatan atau kapan, harus ada murtad, harus. Yang murtad ini adalah orang Kristen, ya kan, orang Kristen yang murtad. Itu yang pertama. Yang kedua, haruslah dinyatakan dahulu apa dia? Manusia durhaka yang harus binasa. Durhaka itu apa durhaka itu? Durhaka tidak bisa berterima kasih. Saudara tahu yang cerita di Padang itu, Malin Kundang, ada anak durhaka. Tidak bisa berterima kasih kepada ibunya yang janda, yang merawat dia, yang menolong dia, sehingga dia berhasil menjadi seorang pengusaha, seorang pejabat yang banyak duit. Tetapi dia tidak bisa berterima kasih kepada mama kandungnya. Nah saudara, manusia durhaka itu adalah dia sudah dibesarkan dalam gereja, dibesarkan oleh pendeta, dididik, diajari, kasih kedudukan segala macam, tetapi tidak bisa berterima kasih. Tetap nikam dari belakang. Nah saudara, ini tidak beda jauh dengan Yudas Iskariot. Durhaka. Ya saudara perhatikan di sini. Ya kan saudara, hati-hati sebelum hari itu harus ada murtad dan ada durhaka. Saudara, mengerikan. Nah, unsur mudah disesatkan, unsur yang mudah di apa itu, dibujuk-bujuk menjadi sesat, saudara, adalah unsur yang mudah tersesat. Yang kedua, dia selalu ingin dipuji, dia selalu ingin dihormati. Oh ini hebat ini, selalu ingin dipuji. Kalau dia tidak dipuji, tidak dihormati, marah, ya kan? Kamu belum tahu siapa aku, ya kan? Aku ini berpotensi dalam gereja ini. Apakah hanya gereja ini yang butuh aku? Aku bisa pergi ke gereja manapun, aku potensi, aku bisa dihormati. Nah saudara, ini yang mudah tersesat, mudah. Kita lihat dalam kitab Kejadian ini nih. Kejadian 3 ayat 5, tetapi Tuhan mengetahui, ini omongan si iblis ini iblis ngomong ini nih. Iblis ingat saudara tukang bohong, tukang menipu, membalik-balikkan, menambah dan mengurangi firman. Iblis berkata gini, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu, ini dong pada Hawa, kamu memakannya buah ini, kamu makan buah ini saudara, matamu akan terbuka dan engkau akan menjadi apa? Saudara perhatikan ini, seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Saudara, ketika iblis ngomong kepada Hawa, kamu akan menjadi seperti Allah. Wah, hatinya berbunga-bunga itu. Oh ya enak kalau aku jadi seperti Allah. Ya kan tadi. Jadi manusia mau jadi Allah, mau dihormati, mau dipuji, mau disanjung. Seperti Allah. Aku ini saudara, wah itu apalagi dalam gereja hati-hati. Engkau yang layani sekolah minggu, pemimpin kaum muda, pemimpin kaum wanita, kaum pria, pendeta, atau full time yang lain. Saudara, kita adalah hamba. Saudara kita jangan minta pujian. Jangan, saudara, engkau akan mudah tersesat dan engkau mudah diomong-ambingkan. Yang ketiga, saudara, mereka yang mudah tersesat ini, yang mudah ini, mereka mengikuti jalan pintas. Ya kan dia mau jalan pintas itu. Yudas Iskariot ikut jalan pintas. Nah, aku melayani ikut Yesus sudah bertahun-tahun, dapat apa? Ya kan? Dapat apa aku ini, ya kan? Apa yang aku dapat ikut Yesus? Aku jadi anak buah Yesus ini kan. Yesus ke kanan, aku ke kanan. Aku ini mau ke kiri kan. Yesus ngomong kata stop.
aku ini mau jalan terus ini nih, aku jadi apa di sini nih kan. Lalu dia jalan pintas, ya sudah aku jual Yesus supaya aku dapat harta, dapat duit saudara. Nah ini nih, Imamat 19:31. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Saudara, dalam Imamat Perjanjian Lama, Tuhan sudah ngomong melalui Musa kepada bangsa Israel. Kamu jangan nanya arwah. Ya kan, oh mau nanya kepada kakek aku yang sudah meninggal. Ya kan, nanya kepada engkongnya atau opungnya. Saudara, ketika engkau nanya pada arwah itu akan ngomong itu. Dia akan ngomong, bahkan kakekmu itu nanti batuk-batuk itu. Nah ini sama nih ya kan. Lalu kakekmu nanti ngomong, aku minta kopi pahit. Nah ini kok sama. Saudara tahu, iblis itu penipu. Itu bukan kakekmu, itu bukan opungmu, bukan. Itu bukan engkongmu, bukan. Itu tuh penipu. Saudara, nanti dia buat yang bukan. Nah saudara, kita mau mendapatkan harta, kedudukan, jabatan, tidak usah pergi kepada orang pintar. Kalau engkau pergi pada orang pintar, artinya engkau menempatkan dirimu sebagai orang bodoh. Ya kan, itu tadi. Nah saudara, yang keempat, mudah tersesat, ya kan, mudah disesatkan kalau engkau cinta uang. Cinta uang tadi. Cinta uang, saudara, Alkitab katakan cinta Tuhan. Bukan cinta mamon. Ya kan. Nah, kalau engkau tidak mengembalikan perpuluhan, itu namanya cinta uang. Perpuluhan engkau tidak kembalikan. Padahal dalam gereja kita masih menganut bahwa perpuluhan itu memang engkau mesti kembalikan. Dengan alasan apapun kita kembalikan. Supaya kita jangan cinta akan uang. Lalu saudara, uang orang lain jangan engkau tilap. Jangan engkau korupsi. Jangan engkau tipu-tipu uang orang lain. Coba kita lihat di sini. 1 Timotius 6:10. Apa kata Tuhan? Karena akar. Ingat, akar segala kejahatan, akar. Jadi saudara, pohon itu punya akar. Lalu buah. Nah, di sini kejahatan ini. Ada buah pencabulan, buah pembunuhan, fitnahan, dan sebagainya. Akar segala kejahatan adalah cinta uang. Nah, saudara, itu akar cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah. Ya saudara, yang cinta uang ini dia akan buru itu. Dia akan kejar duit, dia kejar tadi. Dengan cara apapun dia kejar. Dia kejar uang. Saudara, apalagi zaman ini, entar lagi terjadi pengangkatan. Apalagi nanti sebentar antikris akan berkuasa, hartamu, milikmu, apapun itu nanti miliknya antikris. Harta apapun, baik itu mobil pribadi, uang kontan pribadi, rumah pribadi, apapun nanti itu akan diambil oleh antikris ini. Nah saudara, oleh sebab memburu uanglah, beberapa orang telah menyimpang dari iman. Dia menyimpang, dia sesat ini. Dan saudara menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Nah jadi dengan berbagai duka, dia sedih dan yang lain, saudara, menyimpang, imannya menyimpang. Jadi saudara sekalian, ingat yang keempat adalah unsur mudah tersesat. Yang kelima, engkau mudah tersesat, ya kan, mudah diambil oleh kuasa kegelapan dan mudah juga diambil oleh setan karena engkau sulit mengampuni. Nah, di sini. Ketika engkau sulit mengampuni, saudara, saya jawab, dalam rohmu ada lobang, ada celah. Ada celah, iblis lihat ini nih. Oh, ini ada celah. Nah, celah itulah dia tusuk tiap hari, tusuk tadi. Dia tusuk sehingga engkau punya pikiran ini, pikiran itu, pikiran ini. Yang jelas,
Oh dia yang salah, aku benar. Aku tidak mau ngampuni. Aku sudah buat baik dengan orang itu. Ya kan? Dia jahat, aku tidak bisa ngampuni. Aku dendam, aku mesti balas. Nah, saudara, itu terus ditusuk. Ditusuk terus oleh iblis setiap detik, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Nah, jadi saudara sekalian, tindakan kami adalah ampuni. Bisa katakan amin. Walaupun engkau benar, ya kan, walaupun engkau benar, engkau disakiti, engkau perlu mengampuni. Persis seperti kata Yesus, waktu di kayu salib, Bapa ampuni mereka semua, ampuni Tuhan, ampuni mereka semua. Mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Saudara lihat, penjahat di sebelah kanan, detik-detik terakhir, setelah dia menghujat Yesus, dia mengutuki Yesus, detik-detik terakhir dia terima Tuhan. Sehingga dia katakan, Yesus, ingatlah akan aku ketika engkau datang yang kedua kali. Ketika engkau datang dalam kerajaanmu, ingatlah aku. Nah saudara sekalian, lalu kita akan menyelesaikan dalam pengajaran ini, yaitu solusi. Lalu solusinya bagaimana? Ya kan kita sudah lihat, ini adalah pertemuan kita yang kelima. Yang kelima kita harapkan untuk yang lanjut kita bisa melanjutkan hal-hal yang lain lagi. Dan kalau saudara diberkati dengan pengajaran ini, saudara jangan lupa pencet subscribe untuk engkau berlangganan dengan kita. Ya kan, berlangganan sehingga engkau bisa berlangganan dengan kami. Dan kemudian nanti setelah ini saudara, kita buka lagi itu ada Zoom, kami sudah tayangkan di dalam grup, engkau bisa ikuti, ada Zoom yaitu fellowship question and answer, fellowship QA. Nah, saudara bisa coba bertanya untuk ngobrol dengan kami, ya siapa tahu kami bisa jawab ini kan. Nah saudara sekalian, solusi yang pertama, jadilah pelayan yang setia. Saudara tahu pelayan? Pelayan, namanya pelayan. Pelayan itu beda dengan bos, ya kan ini. Ya kan, pelayan itu beda dengan bos. Oke, kita lihat ya. Dalam Markus 10 ayat 43, 44 ya. Tidaklah demikian di antara kamu. Yesus ngomong di antara murid. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa yang ingin menjadi besar di antara kamu, ya, di antara masyarakat, hendaklah ia menjadi apa? Pelayanmu. Ya kan, kalau engkau mau jadi besar, hendaklah engkau jadi pelayan. Bukan engkau mau jadi penguasa, penggede, ya kan, pejabat, ya kan, yang minta dihormati, disanjung. Wah ini pembesar, ini kan. Apalagi saudara dalam gereja lokal, wah ini pendeta, ya kan. Wah mesti disanjung tinggi pendeta, ini. Ya kan, apalagi saudara sebagai guru sekolah minggu, ya kan, yang kaum muda, kaum bapak, kaum pria, dan wanita yang lain. Ya kan, apalagi yang kau duduk lagi dalam BPD lagi, ya kan. Waduh ini nih, pejabat ini nih kan. Saudara ingat, kita ini adalah pelayan. Apa itu artinya pelayan? Servant, pelayan masyarakat, public servant, public. Jadi saudara termasuk ini kalau di blok barat ya, termasuk wali kota, gubernur, presiden, mereka adalah pelayan masyarakat. Nah pelayan, beda dengan waktu penjajahan Belanda. Belanda itu saudara dia sebagai menir itu tuan tanah saudara itu. Pakai topinya yang khusus, pakai tongkat ya kan, pakai jas lagi itu. Nah itu lain. Nah kita dalam Alkitab dikatakan pelayan, bisa katakan amin, ya kan? Aminnya dengan mantap ini, jangan bilang amin. Ya, kita aminnya mantap, amin, amin ya dengan mantap ya, bisa kata sekali lagi, amin dengan mantap. Nah dan barang siapa ingin yang termuka, tadi kan yang menjadi terbesar ini,
sekarang terbuka di antara kamu, hendaklah kamu menjadi apa? Hamba untuk semua orang, hamba untuk semuanya, hamba. Jadi saudara, yang pertama solusi supaya engkau dan saya jangan mudah-mudah tersesat, ya kan ini. Jangan engkau mudah gampang tersesat membiarkan dirimu tersesat dan membiarkan dirimu jatuh dalam dosa. Yang pertama adalah jadilah pelayan yang setia. Ya kita nanti waktu meninggal, marilah hambaku yang setia. Masuklah di sebelah kanan aku, kata Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Jangan ini dijauhkan Tuhan ini. Aku tidak tahu siapa kamu ya. Ya kan, dalam buku kitab kehidupan gak ada nama kamu. Kamu yang jahat masuklah di sebelah kiri. Kamu adalah alang-alang. Ya kan, kamu bukan ada gandum. Artinya kamu tidak menghasilkan apa-apa. Tahu alang-alang itu? Semakin dia besar, semakin tinggi. Nah ini alang-alang, nah ini. Nah tinggi kan. Nah lalu ada angin ke kanan, dia ke kanan, di kiri. Kalau padi atau gandum beda. Semakin dia tinggi, dia berisi, dia tunduk. Tadi kan. Semakin gandum itu berisi, tunduk. Dia tunduk, dia tunduk, dia tunduk. Semakin berisi, semakin tunduk. Nah kalau kosong, semakin nanduk. Ya saudara, bedakan saudara, biar kita tunduk menjadi hamba, menjadi pelayan yang setia. Dengan tujuan, kita jangan mudah disesatkan. Jadi saudara, hamba itu tahu pelayan itu siap dihina, siap dilecehkan, siap tidak dihormati. Ya kan, siap, enggak apa-apa saudara, siap. Jangan takut, upahmu besar. Amin. Tuhan catat semua. Yang penting asal kita menjadi hamba yang benar di hadapan Tuhan. Nah, saudara, yang kedua, sangkal diri. Sangkal diri. Apa itu sangkal diri? Kamu belum tahu siapa aku ya. Aku ini nih potensi loh dalam gereja ini. Itu namanya sangkal diri. Itu bukan nyangkal diri itu tuh. Ya kan, kamu belum tahu siapa aku. Muka aku ini di mana? Ya kan, muka aku ini di mana? Muka aku ini. Ya kan, muka aku mau taruh di mana? Saudara, mukamu taruh di situ lah, amin. Ya kan, masa mukamu taruh di ubin? Kalau mukamu taruh di ubin itu artinya sudah dipenggal. Ya kan, jangan ya kan. Nah, saudara, dalam Matius 16:24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya. Yesus ngomong kepada murid-murid. Saya percaya saudara yang dengar ini adalah murid Tuhan Yesus, amin. Kita semua murid, amin. Setiap orang yang mau mengikut aku, ya kan, ingat, setiap orang yang mau ikut aku Yesus, ia apa? Harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Harus ini nih. Saya ambil contoh nih saudara. Ya kan. Hanya saya lupa nama ya. Saudara, baru tadi itu ada seorang pemudi yang cantik, pinter, sehingga dalam kuliah dia S1 itu cum laude, S2 itu di Amerika, S2-nya diambil dalam setahun, S3-nya diambil setahun, umurnya baru berapa, 24 tahun, wanita loh ini nih. Cantik, pinter, cerdas, cum laude, lalu sudah kerja di Amerika, mempunyai posisi yang tinggi sebagai manajer, dan satu-satunya orang Asia yang menduduki di tempat itu. Saudara tahu apa yang dia katakan itu? Dia katakan, aku mau ikut Tuhan Yesus. Aku mau jadi suster. Ya kan, dia dari Katolik, aku mau jadi suster. Saudara perhatikan ini. Umurnya baru 31 atau 32. Cantik, pinter, cerdas. Ya kan, menjadi suster. Nah saudara, dia katakan, aku sangkal diri aku. Ya kan, lalu dia katakan lagi, aku mau meneruskan pelayanan Mother Teresa.
untuk melayani orang kusta, orang gelandangan, pengemis, ya kan, yang borok-borok itu yang dibuang oleh masyarakat sebagai sampah masyarakat. Nah saudara, ada lagi sebelumnya, juga S3 wanita, keluarganya orang kaya, saudara dia memutuskan untuk menjadi suster. Dia orangnya cantik saudara ini. Nah semuanya pintar, cerdas. Saudara perhatikan di sini, apakah mereka ini orang yang tidak punya pengharapan? Saudara ikut Yesus, sangkal diri, bisa katakan amin. Bisa katakan amin saudara sekalian. Yang ketiga, nah kalau engkau bisa menyangkal dirimu, yang engkau tinggikan siapa? Tuhan Yesus. Tetapi kalau engkau tidak bisa meninggikan Tuhan Yesus, kita semakin naik, Yesus semakin rendah. Tapi saudara katakan oleh dalam Yohanes, biarlah Yesus semakin tinggi. Yesus semakin tinggi, aku semakin direndahkan. Nah saudara, di dalam ajaran New Age Movement, yang ditinggikan itu saudara bukan Tuhan Yesus. Ya kan? Tetapi yang ditinggikan itu agama Kristen. Nah, akibatnya saudara, agama Kristen ditinggikan, ya kan? Oh apa ini? Ini Kristen, ya kan? Saudara, akhirnya seperti di Amerika dan yang lain, karena agama Kristen tidak bisa menjawab, maka timbullah secara sporadis, mantap gerakan New Age Movement. Sehingga dalam New Age Movement ini adalah saudara dengan pelan, dengan mantap hari ini nih, mereka menuju kepada satu pemerintahan. Jadi mereka sedang menuju one world government, satu pemerintahan. Di mana pemerintah tunggal untuk seluruh muka bumi ini saudara, yang namanya negara nggak ada lagi, tetapi satu pemerintahan. Penguasa adalah antikris. Antikris ini saudara, dia akan berkuasa selama 7 tahun, dia memegang militer seluruh muka bumi. Dia akan memegang satu agama, tapi bukan agama Kristen. Yaitu agama yang sudah saya katakan tadi itu, agama New Age Movement ini. Ya kan, di mana-mana. Jadi New Age Movement ini adalah gabungan daripada semua agama. Gabungan dari agama timur dan barat dari dulu, hari ini, dan kitab apapun digabung jadi satu. Jadi blended, lalu dicampur jadi satu. Wah itu sepertinya tanda kutip hebat itu kan. Jadi saudara, kalau engkau meninggikan Yesus, engkau tidak meninggikan agama Kristen. Tidak meninggikan gereja. Oh dari gereja mana ini nih? Wah dengan bangga lagi. Aku sidang zaman Allah ini nih. Yeay. Kan ye, saudara dengar baik-baik. Di surga tidak ada, di SIA tidak ada. Di surga tidak ada gereja sidang zaman Allah, tidak ada. Di surga tidak ada gereja Katolik. Di surga tidak ada gereja Metodis. Di surga tidak ada gereja Baptis. Di surga tidak ada gereja HKBP. Lalu ada gereja apa? Di sana tidak ada gereja, semuanya namanya orang kudus. Amin. Kita semua orang kudus. Selama di bumi kita pakai gereja seperti kita membangun gedung yang kita pakai apa itu steger, ya kan, pakai rangka, ya kan. Kalau gedungnya sudah selesai, rangkanya dibuang. Nah jadi saudara selama di bumi kita pakai gereja. Tetapi sudah di rumah Bapak, itu enggak ada nama gereja, amin. Semua orang kudus, amin. Semua anak Tuhan, ya kan. Enggak ada lihat kulit lagi, ya kan. Enggak ada golongan minoritas, mayoritas, enggak ada saudara. Semuanya sama, amin. Jadi saudara jangan tinggikan yang agamamu. Yang Kristen juga jangan tinggikan agama Kristen. Saudara jangan tinggikan pendeta. Oh pendeta kami hebat itu. Ya kan, hebat pendeta kami tadi. Siapa nama pendeta kamu? Ini, wah itu hebat itu pendeta kami tadi. Saudara, saya minta dalam nama Tuhan Yesus,
jangan tinggikan nama pendeta. Jangan. Dia adalah seorang hamba yang tidak sempurna. Dia adalah seorang hamba Tuhan yang rusak, yang sedang menuju kepada perbaikan. Amin. Nah saudara, bukan. Lalu saudara yang keempat, ya kan, supaya engkau jangan mudah, supaya engkau saudara jangan mudah tersesat, mudah dipikat, mudah membiarkan dirimu tersesat. Saudara, yang keempat adalah tekun. Tahu tekun ini? Kisah Rasul pasal 2. Jemaat tekun dalam pengajaran. Tahu tekun? Hujan datang, ya kan? Oh ini nih ada Zoom ya ke pengajaran. Oh apa tadi? Ada kilat saudara ini kan. Saudara, oh ini sakit ya kan. Saudara tahu tekun. Hujan, sakit datang dalam pengajaran. Bisa katakan amin. Jadi saudara tekun dalam pengajaran, tekun dalam persekutuan, tekun dalam doa, tekun melayani saudara. Tekun, jangan oleh karena ya ini COVID, ini kan lalu ketakutan saudara. Saudara jangan takut, memang kita perlu protokol kesehatan. Tapi tekun dalam pengajaran dan siap diarahkan, siap. Ya kan, kapan diarahkan, oh ya Pak terima kasih. Dan kita saling mengarahkan, saling membagi, itu dalam komsel, saling berbicara, saling berbagi, saling diarahkan. Itu dalam komsel, kelompok sel. Bukan satu pendetanya khotbah, itu bukan kelompok sel, itu tuh bukan. Saudara, kita mesti kembali kepada Kisah Rasul pasal 2. Jadi kesimpulan saudara, ya kita jangan mudah tersesat. Sekali lagi, tekun dalam pengajaran, tinggikan Tuhan Yesus, ya kan. Nah, saudara tidak lagi di sini, ya kan, sangkal dirimu yang kemudian jadilah pelayan yang setia sampai langkah yang terakhir. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah mengikuti 5 kali pertemuan di dalam pengajaran yang salah, dalam ajaran New Age Movement yang saat ini sedang berkembang secara luar biasa dan sudah ada di sekitar kami. Tapi Tuhan, biar kami jangan mudah dan kami jangan memberikan diri kami tersesat. Terima kasih Tuhan. Biar kami ikut dalam pengajaran dan kami terima kasih bahwa dalam gerejamu Sidang Jemaat Allah ada 16 doktrin Alkitab. Doktrin ini bukan dibuat untuk doktrin gereja, tetapi doktrin Alkitab. Doktrin Alkitab. Doktrin yang diambil dari Alkitab. Dan terima kasih mempunyai 11 pengakuan iman. Terima kasih Tuhan, biar kami setia dalam panggilan kami. Dan kami minta Roh Kudus pimpin kami, hidupkan firman Tuhan kemanapun kami lihat, dimanapun dan kapanpun kami dengar atau kami belajar firman Tuhan, hidupkan supaya kami ikuti yang benar. Terima kasih Tuhan, memberkati kami yang sudah lihat dan biarlah melalui kami dapat membagikan pada yang di bawah kami atau yang lain. Pelajaran ini dan pengajaran ini kami bisa bagikan kepada yang lain. Terutama keluarga kami dulu dan kawan-kawan dan famili kami. Terima kasih Tuhan. Saudara sekalian, terimalah sukacita, damai sejahtera dan berkat daripada Bapa, kasih karunia demi kasih karunia daripada Tuhan Yesus dan dengan persetujuan Roh Kudus menjadi bagian kami supaya kami semakin serupa dengan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan. Amin. Saudara sekalian, nanti sebentar ada pertemuan sudah bisa ikuti dalam Zoom yang sudah tertera dan supaya kita bisa bicara lagi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita naikkan syukur kita kepada Tuhan sekali lagi buat kebaikannya. Amin. Ku bersyukur Bapa, Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu. buat kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur
Tuhan kasih setia di dalam hidup. Ku bersyukur. Mari Bapak Saudara sama-sama naikkan ucapan syukur kepada Tuhan Yesus. Dia yang layak dipuji, dia yang layak disembah.